Dino kritik lawatan Prabowo, investasi 61 triliun rupiah, jadi senjata Gerindra bela Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Durasi Times Lovers, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Andina Latif dari Koran Bau Bau Pos kembali menemani Anda dalam Durasi Times Info Trias Politika, menyajikan informasi politik nasional dengan gaya yang santai, hangat, namun tetap berbobot. Kali ini kita akan membahas polemik yang cukup hangat di ruang publik. Presiden Prabowo Subianto ramai diperbincangkan setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengkritisi frekuensi kunjungan luar negeri Presiden sejak menjabat. Namun, kritik tersebut langsung mendapat respons dari Partai Gerindra yang menilai lawatan Presiden justru membawa manfaat besar bagi Indonesia. Yuk kita simak bersama. Durasi Times Lovers, Partai Gerindra menegaskan bahwa kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto seharusnya dinilai dari hasil yang dibawa pulang untuk Indonesia, bukan sekedar menghitung berapa kali pesawat kepresidenan lepas landas. Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan, diplomasi tingkat kepala negara tidak bisa disamakan dengan rapat virtual atau sekedar panggilan video. Menurutnya, banyak keputusan penting lahir dari pertemuan langsung antar pemimpin negara yang membangun kepercayaan dan komitmen politik jangka panjang. Bahtra menjelaskan, kerjasama di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, hingga hubungan internasional seringkali membutuhkan komunikasi langsung. Karena itu, pertemuan tatap muka masih dianggap memiliki nilai strategis yang sangat besar. Bahkan menurut Gerindra, setiap kunjungan presiden ke luar negeri bukanlah perjalanan seorang diri. Dalam setiap lawatan, presiden membawa delegasi nasional yang terdiri dari kementerian, BUMN, serta pelaku usaha Indonesia yang ikut membuka peluang kerjasama ekonomi. Sebagai contoh, Bahtra menyoroti kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang disebut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial senilai sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 61 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari kerjasama sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. Nah, Durasi Times Lovers, kalau angka 61 triliun rupiah itu ditulis dalam bentuk nol semua, mungkin sebagian dari kita sudah menyerah menghitung sebelum sampai tengah jalan. Gerindra menilai kunjungan luar negeri presiden bukan sekadar agenda seremonial atau foto bersama di depan bendera negara lain. Menurut mereka, ada manfaat ekonomi yang nyata, peluang investasi yang terbuka, serta kerjasama strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Menariknya, perdebatan soal efektivitas diplomasi luar negeri sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia dikenal aktif menjalankan diplomasi langsung dengan negara-negara sahabat. Salah satu contoh bersejarah adalah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang menjadi tonggak penting diplomasi internasional Indonesia. Dalam sejarah dunia pun, berbagai kesepakatan besar lahir dari pertemuan langsung para pemimpin negara, mulai dari Camp David Accords tahun 1978 hingga berbagai perundingan ekonomi dalam forum G20 yang kerap mempertemukan kepala negara dari berbagai belahan dunia. Di sisi lain, kritik terhadap frekuensi perjalanan presiden disampaikan oleh Dino Patijalal melalui unggahan video di media sosial. Dino mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut Dino, dalam perhitungannya, Presiden Prabowo termasuk salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak mulai menjabat. Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan suara publik terkait efektivitas kunjungan tersebut. Dino berpendapat bahwa sebagian agenda bilateral sebenarnya bisa dilakukan melalui sambungan telepon atau video conference. Dengan cara itu, negara dinilai dapat menghemat anggaran yang digunakan untuk transportasi, pengamanan, logistik, hingga akomodasi delegasi. Sebagai contoh, Dino menyinggung Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam membahas sejumlah isu penting. Ia juga mengusulkan agar Presiden lebih memaksimalkan pertemuan bilateral saat menghadiri forum-forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN, maupun World Economic Forum. Menanggapi kritik tersebut, Bahtra Banong menegaskan bahwa publik memang berhak meminta transparansi dan akuntabilitas terkait biaya perjalanan luar negeri presiden. Namun menurutnya, ukuran yang lebih objektif adalah manfaat yang berhasil diperoleh Indonesia dari setiap lawatan tersebut.
Bahtra menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada seberapa sering Presiden melakukan perjalanan ke luar negeri, melainkan seberapa besar manfaat yang dibawa pulang bagi rakyat Indonesia. Jika kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat global, maka lawatan tersebut dapat dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa. Nah, durasi time lovers, disinilah letak perdebatan yang menarik. Ada yang menilai frekuensi perjalanan perlu dievaluasi demi efisiensi anggaran. Ada juga yang menilai hasil dan manfaat ekonomi jauh lebih penting dibanding jumlah perjalanan yang dilakukan. Dan seperti biasa, publiklah yang akan menilai argumentasi mana yang paling meyakinkan. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, yang lebih penting itu jumlah perjalanan atau hasil yang dibawa pulang? Jangan-jangan yang penting justru oleh-olehnya ya. Tapi kalau oleh-olehnya investasi 61 triliun rupiah, tentu tidak ada yang keberatan. Jika Anda menyukai informasi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita politik, hukum, dan peristiwa penting lainnya dari Durasi Times Info Trias Politika. Pinned comment. Menurut Durasi Times Lovers, diplomasi presiden lebih efektif dilakukan lewat pertemuan langsung atau cukup lewat video call. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Andina Latif dari Koran Bau Bau Pos, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.